Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan di kesempatan ini kalian sebagai calon-calon siswa SMA Negeri 1 Lemahabang yang sekarang memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Lemahabang. Mudah-mudahan kalian ke depan belajar dengan lancar, sungguh-sungguh, dan meraih kesuksesan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi kepada kalian tentang kesadaran hukum. Sebelum jauh melangkah apa itu kesadaran hukum, saya ingin mengupas satu persatu dari kedua kata tersebut. Yang pertama, kesadaran. Apa sih itu kesadaran? Kesadaran itu kata dasarnya adalah sadar. Dengan definisi kesadaran bahwa kesadaran adalah nilai-nilai yang ada dalam diri kita untuk secara sukarela melakukan suatu hal-hal yang sudah ditentukan. Kemudian hukum itu adalah aturan yang sudah pasti, yang harus ditaati dan harus dilaksanakan oleh kita semua. Nah, pada kesempatan ini, kesadaran apa yang harus kita lakukan untuk masuk di dunia baru, yaitu SMA Negeri 1 Lemahabang, dalam rangka kalian untuk belajar secara baik dan benar. Kesadaran ini bisa kalian lakukan dengan penuh hati dan tidak terpaksa. Dalam arti kata bahwa nanti kalian sesudah resmi masuk belajar di SMA Negeri 1 Lemahabang ini, kalian tidak perlu untuk dipaksa ataupun secara hal-hal yang ada aturan itu seolah-olah kalian melakukannya dengan berat hati. Nah, hal-hal apa saja yang dapat mengganggu kesadaran hukum ini? Yang pertama, globalisasi. Mungkin kalian tidak bisa lepas dari yang namanya HP atau Android. Kegiatan melakukan media sosial atau medsos itu merupakan rutinitas kalian. Sebelum tidur, megang HP. Bangun tidur, HP yang dicari. Jadi, alangkah luar biasanya efek atau pengaruh dari globalisasi ini atau dari media sosial ini. Begitu kalian mudah untuk mendapatkan informasi-informasi baik yang bersifat positif atau yang bersifat negatif. Nah, internet ini kalau diibaratkan sebagai atau sebuah silet yang sama tajamnya atau dua sisi yang sama tajamnya. Apabila kita melakukan hal-hal yang positif, tentu akan kita mendapatkan hal positif juga. Tetapi apabila kita memanfaatkannya dengan negatif, tentu negatif juga yang akan kita dapatkan. Ini globalisasi. Pengaruhnya terhadap karakter kita ya sesuai dengan misi SMA Negeri 1 Lemahabang, yaitu unggul berkarakter, berlandaskan imtak dan iptek. Ini akan sangat mempengaruhi oleh kalian kesadarannya di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan internet. Nah, itu yang pertama, globalisasi yang akan mempengaruhi kesadaran kalian. Yang kedua, pergaulan bebas. Sebagai remaja, tentu kalian masih ingin mencari jati diri.
kalian ingin mendapatkan atau ingin mengetahui ini itu, kalian tidak mau dikatakan sebagai orang yang kuper atau kurang pergaulan, kalian tidak mau yang dikatakan misalnya diam saja di rumah, dan tentu kalian akan mencari teman-teman yang sesuai dengan kemauan atau yang teman-teman yang sesuai dengan apa yang kalian sukai. Nah, apabila salah melangkah dalam pergaulan bebas ini, tentu kalian akan berakibat negatif. Apa yang diharapkan, yang dicita-citakan tentu tidak akan tercapai. Itu pergaulan bebas. Yang kedua atau yang ketiga, yang mengganggu kesadaran dalam melakukan atau mentaati suatu aturan atau hukum adalah kalian melakukan tindakan indisipliner atau melanggar aturan. Apa saja akibatnya? Mungkin kalian sering melihat di media televisi atau di media koran atau di media-media yang lainnya, misalnya adanya tawuran ya antar sekolah. Ini apa sih yang mereka cari? Ini hanya sensasi, jati diri yang mereka cari. Kemudian apa lagi? Minuman keras. Minuman keras ini yang memang oleh sebagian teman-teman yang kalian baru mencobanya, ingin mencicipinya, tidak mau dikatakan kolot, tidak mau dikatakan kurang pergaulan, akhirnya kalian mencoba. Dan mencoba-coba itu adalah tindakan yang salah. Nah, untuk lebih jelasnya dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, dari hal-hal yang mengurangi ataupun menghilangkan kesadaran hukum, nanti akan Bapak tayangkan beberapa video yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ya, bagaimana dari tayangan video-video tersebut? Tentu kalian akan menambah wawasan kalian, akan menambah pengetahuan kalian. Hal-hal yang dilakukan dalam video tadi tentu banyak merugikan. Itu hanya kesenangan sesaat, hanya mencari pergaulan bebas atau pergaulan-pergaulan yang kurang baik, dan akhirnya akan menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang berakibat tidak baik pula. Nanti di akhir penyampaian materi ini, mohon kalian untuk menyampaikan komentar-komentar tentang hal-hal yang mempengaruhi kesadaran hukum. Nah, komentar ini akan Bapak anggap sebagai absensi atau kalian sudah menyimak materi apa yang Bapak telah sampaikan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih Pak untuk meningkatkan kesadaran hukum supaya kita tidak salah dalam pergaulan? Sebagai remaja kita masih mencari jati diri. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya. Sebelum melangkah ke sana, di SMA 1 Lemah Abang ini tentu ada tata tertib yang sudah ditetapkan, dan tata tertib itu adalah aturan yang harus ditaati oleh kalian sebagai siswa. Nah, bagaimana supaya kita tidak terpaksa melakukan aturan atau tidak terpaksa mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan? Ada hal-hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah melakukan atau melalui penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak yang berkompeten atau pihak-pihak yang mempunyai kemampuan. Siapa saja itu? Bisa juga guru. Dari mulai wakasek atau dari mulai kepala sekolah, wakasek, guru-guru, atau bahkan wali kelas, nanti kalau kalian akan lebih dekat dengan beliau. Nah, apabila menemukan hal-hal yang bertentangan atau menentukan atau melakukan ataupun menemukan hal-hal yang misalnya teman kita ini ada indikasi melanggar aturan, silahkan langsung kalian sampaikan kepada wali kelas. Kalau misalnya dengan guru-guru yang lain, tentu kalian nanti tidak akan
belum berani. Nah, ini adalah akan meningkatkan kesadaran mereka supaya mereka mentaati aturan atau tata tertib yang ada di sekolah ini. Ya, karena wali kelas akan sangat terbatas informasi dan pengetahuannya tentang kalian, apa yang kalian lakukan, baik itu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Nah, kemudian yang kedua, ini melakukan pembaharuan hukum atau dengan kita dikenal dengan di lingkungan sekolah adalah tata tertib. Apa sih pembaharuan itu? Ketika kalian misalnya ada aturan di kelas, ada tata tertib kelas, kemudian ini dibuat secara bersama-sama. Artinya bahwa ketika itu aturan itu dibuat secara bersama-sama, tentu harus ditaati secara bersama-sama pula. Nah, tetapi kalau misalnya aturan sekolah itu adalah sudah ditentukan oleh sekolah dan itu harus ditaati. Misalnya datang ke sekolah masuk jam 7, tentu kalian datang 10 menit sebelum jam 7 itu harus hadir di sekolah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Itu adalah hak yang menjadi fundamental atau dasar dari manusia. Apa saja, Pak? Hak dasar manusia, salah satu contohnya adalah hak hidup. Kita tidak boleh dengan sengaja, dengan tanpa alasan, misalnya mencederai atau melukai orang lain. Ya, salah satu tadi tentu tawuran adalah melanggar. Kemudian contoh yang lainnya lagi adalah tentang hak asasi manusia ini. Misalnya pendidikan. Ketika kalian masuk ke SMA 1 Lemah Habang, tentu ini adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan siswa-siswa yang lain. Tidak ada pengelompokan ini orang kaya, ini orang miskin, ini anak pejabat, ini anak konglomerat, ini anak rakyat, ini anak orang melarat. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Itu adalah mendapatkan pendidikan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah selalu menguatkan kembali ikatan silaturahmi dengan keluarga besar SMA 1 Lemah Habang. Siapa saja elemennya itu? Dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, ya. Kemudian caraka atau penjaga sekolah dengan security dan lain sebagainya, termasuk kantin juga. Ini harus ditingkatkan tali silaturahmi, karena dengan mengikatkan atau menguatkan kembali tali silaturahmi ini akan meningkatkan pula kebersamaan dan rasa tanggung jawab bersama. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Nanti sekali lagi Bapak mohon komentar melalui tayangan video ataupun materi-materi yang sudah Bapak tadi sampaikan. Nah, sekali lagi, komentar yang kalian buat, komentar yang kalian tulis itu dianggap sebagai absensi dan kalian sudah mengikuti materi ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan di kesempatan ini kalian sebagai calon-calon siswa SMA Negeri 1 Lemah Habang yang sekarang memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Lemah Habang. Mudah-mudahan kalian ke depan belajar dengan lancar, sungguh-sungguh, dan meraih kesuksesan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan
sebuah materi kepada kalian tentang kesadaran hukum. Sebelum jauh melangkah apa itu kesadaran hukum, saya ingin mengupas satu persatu dari kedua kata tersebut. Yang pertama, kesadaran. Apa sih itu kesadaran? Kesadaran itu kata dasarnya adalah sadar. Dengan definisi kesadaran bahwa kesadaran adalah nilai-nilai yang ada dalam diri kita untuk secara sukarela melakukan suatu hal-hal yang sudah ditentukan. Kemudian hukum itu adalah aturan yang sudah pasti, yang harus ditaati dan harus dilaksanakan oleh kita semua. Nah, pada kesempatan ini, kesadaran apa yang harus kita lakukan untuk masuk di dunia baru, yaitu SMA Negeri 1 Lemahabang, dalam rangka kalian untuk belajar secara baik dan benar. Kesadaran ini bisa kalian lakukan dengan penuh hati dan tidak terpaksa. Dalam arti kata bahwa nanti kalian sesudah resmi masuk belajar di SMA Negeri 1 Lemahabang ini, kalian tidak perlu untuk dipaksa ataupun secara hal-hal yang ada aturan itu seolah-olah kalian melakukannya dengan berat hati. Nah, hal-hal apa saja yang dapat mengganggu kesadaran hukum ini? Yang pertama, globalisasi. Mungkin kalian tidak bisa lepas dari yang namanya HP atau Android. Kegiatan melakukan media sosial atau medsos itu merupakan rutinitas kalian. Sebelum tidur, megang HP. Bangun tidur, HP yang dicari. Jadi alangkah luar biasanya efek atau pengaruh dari globalisasi ini atau dari media sosial ini. Begitu kalian mudah untuk mendapatkan informasi-informasi baik yang bersifat positif atau yang bersifat negatif. Nah, internet ini kalau diibaratkan sebagai atau sebuah silet yang sama tajamnya atau dua sisi yang sama tajamnya. Apabila kita melakukan hal-hal yang positif, tentu akan kita mendapatkan hal positif juga. Tetapi apabila kita memanfaatkannya dengan negatif, tentu negatif juga yang akan kita dapatkan. Ini globalisasi. Pengaruhnya terhadap karakter kita ya sesuai dengan misi SMA Negeri 1 Lemahabang, yaitu unggul berkarakter, berlandaskan imtak dan iptek. Ini akan sangat mempengaruhi oleh kalian kesadarannya di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan internet. Nah, itu yang pertama, globalisasi yang akan mempengaruhi kesadaran kalian. Yang kedua, pergaulan bebas. Sebagai remaja, tentu kalian masih ingin mencari jati diri. Kalian ingin mendapatkan atau ingin mengetahui ini itu. Kalian tidak mau dikatakan sebagai orang yang kuper atau kurang pergaulan. Kalian tidak mau yang dikatakan misalnya diam saja di rumah. Dan tentu kalian akan mencari teman-teman yang sesuai dengan kemauan atau yang teman-teman yang sesuai dengan apa yang kalian sukai. Nah, apabila salah melangkah dalam pergaulan bebas ini, tentu kalian akan berakibat negatif. Apa yang diharapkan, yang dicita-citakan tentu tidak akan tercapai. Itu pergaulan bebas. Yang kedua atau yang ketiga, yang mengganggu kesadaran dalam melakukan atau mentaati suatu aturan atau hukum adalah kalian melakukan tindakan indisipliner atau melanggar aturan. Apa saja akibatnya? Mungkin kalian sering melihat
di media televisi atau di media koran atau di media-media yang lainnya, misalnya adanya tawuran ya antar sekolah. Ini apa sih yang mereka cari? Ini hanya sensasi, jati diri yang mereka cari. Kemudian apalagi? Minuman keras. Minuman keras ini yang memang oleh sebagian teman-teman yang kalian baru mencobanya, ingin mencicipinya, tidak mau dikatakan kolot, tidak mau dikatakan kurang pergaulan, akhirnya kalian mencoba. Dan mencoba-coba itu adalah tindakan yang salah. Nah, untuk lebih jelasnya dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, dari hal-hal yang mengurangi ataupun menghilangkan kesadaran hukum, nanti akan Bapak tayangkan beberapa video yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ya, bagaimana dari tayangan video-video tersebut? Tentu kalian akan menambah wawasan kalian, akan menambah pengetahuan kalian. Hal-hal yang dilakukan dalam video tadi tentu banyak merugikan. Itu hanya kesenangan sesaat, hanya mencari pergaulan bebas atau pergaulan-pergaulan yang kurang baik, dan akhirnya akan menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang berakibat tidak baik pula. Nanti di akhir penyampaian materi ini, mohon kalian untuk menyampaikan komentar-komentar tentang hal-hal yang mempengaruhi kesadaran hukum. Nah, komentar ini akan Bapak anggap sebagai absensi atau kalian sudah menyimak materi apa yang Bapak telah sampaikan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih Pak untuk meningkatkan kesadaran hukum supaya kita tidak salah dalam pergaulan? Sebagai remaja kita masih mencari jati diri. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya. Sebelum melangkah ke sana, di SMA 1 Lemah Abang ini tentu ada tata tertib yang sudah ditetapkan, dan tata tertib itu adalah aturan yang harus ditaati oleh kalian sebagai siswa. Nah, bagaimana supaya kita tidak terpaksa melakukan aturan atau tidak terpaksa mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan? Ada hal-hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah melakukan atau melalui penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak yang berkompeten atau pihak-pihak yang mempunyai kemampuan. Siapa saja itu? Bisa juga guru. Dari mulai wakasek atau dari mulai kepala sekolah, wakasek, guru-guru, atau bahkan wali kelas, nanti kalau kalian akan lebih dekat dengan beliau. Nah, apabila menemukan hal-hal yang bertentangan atau menentukan atau melakukan ataupun menemukan hal-hal yang misalnya teman kita ini ada indikasi melanggar aturan, silahkan langsung kalian sampaikan kepada wali kelas. Kalau misalnya dengan guru-guru yang lain, tentu kalian nanti tidak akan belum berani. Nah, ini adalah akan meningkatkan kesadaran mereka supaya mereka mentaati aturan atau tata tertib yang ada di sekolah ini. Ya. Karena wali kelas akan sangat terbatas informasi dan pengetahuannya tentang kalian, apa yang kalian lakukan, baik itu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Nah, kemudian yang kedua, ini melakukan pembaharuan hukum atau dengan kita dikenal dengan di lingkungan sekolah adalah tata tertib. Apa sih pembaharuan itu? Ketika kalian misalnya ada aturan di kelas, ada tata tertib kelas, kemudian ini dibuat secara bersama-sama. Artinya bahwa ketika itu aturan itu dibuat secara bersama-sama, tentu harus ditaati secara bersama-sama pula.
Nah, tetapi kalau misalnya aturan sekolah itu adalah sudah ditentukan oleh sekolah dan itu harus ditaati. Misalnya datang ke sekolah masuk jam 7, tentu kalian datang 10 menit sebelum jam 7 itu harus hadir di sekolah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Itu adalah hak yang menjadi fundamental atau dasar dari manusia. Apa saja, Pak? Hak dasar manusia, salah satu contohnya adalah hak hidup. Kita tidak boleh dengan sengaja, dengan tanpa alasan, misalnya mencederai atau melukai orang lain. Ya, salah satu tadi tentu tawuran itu adalah melanggar. Kemudian contoh yang lainnya lagi adalah tentang hak asasi manusia ini. Misalnya pendidikan. Ketika kalian masuk ke SMA 1 Lemah Abang, tentu ini adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan siswa-siswa yang lain. Tidak ada pengelompokan ini orang kaya, ini orang miskin, ini anak pejabat, ini anak konglomerat, ini anak rakyat, ini anak orang melarat. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Itu adalah mendapatkan pendidikan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah selalu menguatkan kembali ikatan silaturahmi dengan keluarga besar SMA 1 Lemah Abang. Siapa saja elemennya itu? Dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, ya. Kemudian caraka atau penjaga sekolah dengan security dan lain sebagainya, termasuk kantin juga. Ini harus ditingkatkan tali silaturahmi, karena dengan mengikatkan atau menguatkan kembali tali silaturahmi ini akan meningkatkan pula kebersamaan dan rasa tanggung jawab bersama. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Nanti sekali lagi Bapak mohon komentar melalui tayangan video ataupun materi-materi yang sudah Bapak tadi sampaikan. Nah, sekali lagi, komentar yang kalian buat, komentar yang kalian tulis itu dianggap sebagai absensi dan kalian sudah mengikuti materi ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.